Jumpa dengan Baba Tere teman-teman. Ini adalah video ke-13. Jadi mulai dari video ini Baba akan lebih membahas mengenai bagaimana cara melampaui Archons ya. Kalau video sebelumnya dia tentang data Archons, kubus. Nah sekarang kita bagaimana cara melampauinya. Pas banget ini nomor ke-13 dan Baba mau bicara soal apa yang disebut sebagai ion ke-13 ya, dia berupa sebuah portal teman-teman, dia berupa sebuah portal. Baik, jadi untuk awal pembahasan ini kita akan kembali ke sebuah realita bahwa kita itu berada dalam sebuah teknologi namanya teknologi kubus. Dia dikelola oleh para Archon ya, dimana para Archon ini dia ada di dalam kubus itu. Mereka juga terjebak dalam kubus itu. Kemudian mereka mempergunakan kekuatan yang disebut ketakutan ya. Nah, dari ketakutan ini bisa berkembang menjadi kebimbangan, kecemasan, keraguan-raguan, keputusasaan, dan lain-lain. Nah, teman-teman, ada satu momen dalam perjalanan kesadaran kita, itu dia bocor, atau dia mulai retak, ya. Nah, ketika mulai retak, maka kita yang berada di dalam kubus ini itu mulai keluar dari ketakutan kita. Kita mulai berada di luar kubus, kita berada di sesuatu yang melampaui para Archon. Nah, itu dalam konteks gnostik disebut sebagai ion ke-13. Dia merupakan suatu portal. Teman-teman, kapan kita tahu bahwa kita itu sudah memasuki portal ke-13 ya? Sementara segala sesuatu yang ada hubungannya dengan angka 13 itu benar-benar ditutup, dirahasiakan, dikuburkan supaya kebanyakan dari kita tidak tahu. Tapi kalau teman-teman sudah sampai mengikuti episode 1 sampai 12 dan sekarang ke-13, itu saya yakin bahwa teman-teman sudah mulai keluar dari kubus, lalu teman-teman mulai masuk ke portal ke-13 ini. Nah, sekarang Baba mau bicara soal portal ke-13 ini. Jadi teman-teman, ada banyak hal yang tidak kita ketahui. Tetapi setelah kita melakukan suatu perjalanan panjang, lalu kita sadar bahwa kita berada di dalam sebuah penjara ya. Kita sebut penjara. Penjara itu dikendalikan, dikontrol oleh kaki tangan para Archon ya, penguasa-penguasa elit dari berbagai institusi yang ada di dunia kita. Dan ada satu hal yang harus kita pelajari, kita lewati, lalu kita lampaui. Jadi konteksnya adalah sesuatu yang kita pelajari ya, lalu kita menjalaninya, kita jalani, lalu sekarang kita mau melampaui ya, melampaui. Ini semua tetap dalam konteks yang selalu Baba sebutkan, yaitu konteks remembering, lalu recognizing, yaitu mengenal, dan akhirnya knowing. Gnostik itu artinya knowing ya. Ingat, mengenali, lalu kita knowing. Nah, kita tidak boleh melakukan apa yang disebut sebagai spiritualitas bypass, nggak boleh teman-teman ya. Nggak ada yang disebut spiritual bypass ya, harus dilewati semuanya. Apa yang harus dilewati? Ini dia. Oke teman-teman, ini Baba buat ilustrasinya ya, supaya apa yang Baba katakan tadi tentang
kita harus menjalaninya secara penuh. Kita nggak bisa kabur, nggak bisa escape. Kita setuju untuk mengalami keterbatasan secara sementara yang bukan kita di sisi lain. Nah, teman-teman, seperti ini ilustrasinya. Jadi ada sebuah kubus ya, kubus yang katakanlah bisa kita sebut sebagai penjara. Ya, penjara. Lalu kita masuk dalam permainan kubus ini. Nah, kubus-kubus itu entah dia religi, ekonomi, edukasi, adat, sosial, politik, dan lain-lain, pada awalnya itu ada di luar diri kita di kubus ini. Tetapi lama-lama kita melakukan proses internalisasi sehingga kubus-kubus itu ada di dalam diri kita, di dalam ketidaksadaran kita. Nah, lalu kubus ini boleh juga disebut sebagai apa yang kita sebut matriks ya. Jadi matriks, kubus, apalagi institusi, penjara, pertanian, dan lain-lain itu sama konsepnya. Mereka dikelola oleh mereka yang tidak ingin kita sadar. Nah, untuk bisa masuk ke dalam portal ke-13 ini, yang pertama kita sadari bahwa matriks itu dia bukan lokasi ya, dia bukan suatu lokasi. Misalnya kalau kita berada di antara gedung-gedung tinggi di kota besar, berarti kita ada di bawah matriks. Sementara kalau kita lagi retret sendiri di atas gunung sepi, nggak ada siapa-siapa, kita nggak dipengaruhi oleh para arkon. Enggak, di mana-mana para arkonnya mengontrol kita. Mereka pakai teknologinya benar-benar memastikan supaya kita tetap dikontrol mereka. Jadi dia bukan lokasi geografis, bukan, tetapi dia adalah relasi dengan realita. Jadi ketika kita sadar relasi dengan realita, realitanya adalah bahwa ada penjara, ada yang terpenjarakan, dan ada penjaga penjara. Ya, contohnya, misalnya dia di sini dalam konteks religi aja ya, Bapak pakai religi soalnya paling gampang religi. Jadi ada yang disebut penjara religi. Artinya apa? Di penjara itu kita harus mengikuti aturan-aturan yang ditentukan oleh demiurge yang memastikan kita hanya menuhankan dia dan tidak boleh menuhankan Tuhan lain, apalagi diri kita sendiri. Jadi dikatakan dalam religius itu demiurge mengatakan, aku adalah Tuhan Allahmu, jangan menyembah berhala, berbaktilah kepadaku saja dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. Itu di salah satu kitab kuno dikatakan seperti itu. Nah, jadi kita katakan kita ada dalam penjara religi. Nah, lalu kita akhirnya menjadi yang terpenjara. Karena mungkin kalau pengalaman saya pribadi itu saya melakukan ritual-ritual yang kadang-kadang saya nggak percaya, tapi karena tidak ada kesempatan untuk bertanya, saya ngikutin ritual-ritual itu. Sampai akhirnya saya menjadi penjaga penjara itu, memastikan orang-orang itu dulu ya, ini dulu banget nih. Dan sampai sekarang orang-orang banyak yang melakukan, mereka menjadi penjaga kubus-kubus religi mereka, memastikan bahwa religi dan kubus-kubus itu tetap harus membuat orang tunduk pada peraturannya. Jadi teman-teman, Bapak nggak akan membahas itu, tapi Bapak membahas bahwa ketika kesadaran portal ke-13 itu terbuka buat kita, kita harus sudah full mengalami semua ini dan tidak boleh ada resistensi. Karena kita kan sang kesadaran yang bersifat tanpa batas masuk ke realita ini untuk mengalami yang terbatas. Jadi kita alami semuanya sampai kalau bisul tuh meletus lah gitu ya. Oke, jadi konteksnya nanti seperti ini. Nah, kalau misalnya kita udah menyadari bahwa ini adalah suatu relasi realita dengan realita-realita ini, kita berada di sini dalam permainan ini, lalu ada suatu momen dalam kehidupan kita, kita mulai bertanya tentang jadi apa itu cinta? Ya, apa itu cinta? Itu kan, apa itu cinta? Apa itu freedom? Lalu kita bertanya, apakah ada sesuatu di luar ini? Lalu kita mulai mempertanyakan semua yang ada di situ, dan pada saat itu si kubus itu dia mulai seperti yang dikatakan sebelumnya retak. So, teman-teman, jadi setelah mulai retak si kubusnya, dia ada di dalam diri kita. Jadi
ilustrasi yang paling sederhana adalah ketika kita mulai bertanya, maka kita lalu sadar bahwa ada sesuatu yang jauh lebih luas, lebih besar, lebih bijaksana yang ada di luar kubus itu. Maka pada saat itulah kita lalu remembering ada cahaya yang adalah api abadi, yang adalah kita, yang berasal dari yang dalam gnostik disebut bitos, tapi Baba akan sebutkan sebagai sang kesadaran, ya. Nah, si sang kesadaran ini lalu diingat oleh kita sebagai cahaya abadi kita. Dia mulai membuat kita tidak takut lagi kepada ketakutan yang dibuat oleh sistem itu, karena kita sadar kita berasal dari sesuatu yang jauh-jauh lebih cinta, lebih bebas, lebih bijak, dari suatu keheningan dan kedalaman yang tidak bisa disentuh oleh apapun juga yang frekuensinya di bawah itu. Lalu mulailah si kubus ini retak, ya, dia mulai retak, dan keretakan itu ketika kita sudah nggak takut lagi, kita sudah mulai menemukan atau mencari apa arti cinta, dan kita mulai mempertanyakan kebebasan. Nah, itu yang disebut sebagai portal ke-13, teman-teman. Jadi portal ke-13 itu retak ketika kita sudah bermain penuh di realita itu, lalu kita ingat kembali bahwa kita berasal dari luar realita itu, teman-teman ya. Nah, ada beberapa kriteria untuk mengetahui bahwa kita sudah keluar dari kubus dan mulai masuk ke gate atau portal ke-13 ya. Ini ada beberapa nih, Bapak bikin ada 13 poin ya. Yang pertama, itu kita stop naik tangga. Jadi kita sadar bahwa kesadaran itu bukan tentang naik tangga lebih tinggi, nanti tiba-tiba ada di atas segalanya, enggak. Kita stop naik tangga. Bahwa kesadaran itu dia bukan naik tangga. Kesadaran itu adalah ketika kita berada di kekinian saat ini. Enggak ada kompetisi, enggak ada tingkatan-tingkatan, enggak ada. Hanya di kekinian saat ini, murni ya. Kalau teman-teman masih berpikir mau naik tangga spiritual, nanti tiba-tiba pengen menyamai seorang tokoh religi atau spiritual, dapat pengikut banyak dan lain-lain atas nama surga, neraka, malaikat, dan setan misalnya ya, itu masih naik tangga. Jadi stop naik tangga. Yang kedua, stop mengejar. Jadi udah nggak ada lagi yang mau kita kejar. Mau kejar apa sih? Ya, stop mengejar. Ini paradoksnya adalah ketika kita berhenti mengejar, apa yang kita kejar itu menghadirkan diri dengan mudah, ringan, dan menyenangkan. Ya, lalu kita mulai stop untuk sekedar bertahan hidup, udah nggak surviving lagi. Jadi kita udah berhenti berkelahi, kabur, sama membeku. Ya, kita hidup dalam kekinian, dalam kesadaran, nggak ada lagi ketakutan, nggak harus sekedar bertahan hidup. Lalu yang ke-6 adalah kita stop untuk mencapai. Udah nggak ada yang disebut pencapaian, mencapai, nggak ada. Jadi kalau mencapai itu adalah jebakan para arkon untuk membuat kita merasa kurang sehingga kita harus mencapai sesuatu yang lebih. Kita masih bermain di permainan lebih dan kurang. Nah, ini adalah permainan yang membuat kita hidup dalam ketakutan. Karena kalau kita kurang, kita takut nggak punya lebih. Kalau kita lebih, kita takut kehilangan. Ya, jadi kita udah nggak main lagi di mencapai. Kemudian kita berhenti untuk mencari penyembuhan. Udah nggak lagi terjebak dalam konteks trauma. Karena para arkon senang banget kalau kita itu terjebak dalam trauma ya. Lalu mereka akan memakainya terutama setelah kita mati. Nanti kita diingatkan bahwa kita masih punya trauma yang harus disembuhkan. Suruh balik lagi deh ke teknologi reinkarnasi yang udah saya jelaskan ya. Lalu yang ini menarik nih. Jadi agama dan spiritual era baru menginginkan kita melakukan pemurnian diri terus-menerus dengan api murni lah, dengan meditasi api warna-warni lah, dengan mandi di mana lah, dengan meditasi di gua-gua dan lain-lain. Berhenti untuk mencari pemurnian diri karena kita sudah murni, teman-teman ya. Kita sudah murni gitu. Oke.
Lalu kita berhenti menunggu, nggak ada yang kita tunggu karena kitalah yang kita tunggu selama ini dan kita sudah menemukan diri kita sendiri. Jadi udah berhenti nunggu, nggak usah nunggu ada penyelamat yang datang, ada alien yang datang, ada pangeran, putri, ada penguasa yang akan menyelamatkan kita, nggak ada. Berhenti menunggu. Nah, yang menarik pada saat kita menunggu, semua yang selama ini kita tunggu itu akan hadir dengan sendirinya, dirasakan sendiri dan dialami sendiri, teman-teman ya. Lalu ada stop ingin bebas, karena kalau kita ingin bebas berarti kita masih terikat, kita sudah bebas. Stop ingin utuh, karena memang kita sudah utuh, nggak lagi retak-retak dan terpecah-pecah. Tetapi ingat teman-teman, untuk menjadi bebas dan utuh ini kita harus benar-benar mengalami si penjara itu. Kita harus mengalami bagaimana rasanya terpenjara yang tidak bebas dan tidak utuh. Kita harus mengalami ini dulu, baru kita bisa melampauinya. Kemudian mungkin yang ke-12 adalah ini aneh banget nih. Jadi kayak stop ingin mengalami gitu, kayak aduh saya pengen mengalami gimana rasanya cakra mahkota saya terbuka. Saya pengen mengalami gimana rasanya kaya raya. Saya ingin mengalami bagaimana rasanya. Stop. Berhenti. Nanti apa yang kita ingin alami dia akan hadir, karena sang kesadaran yaitu api abadi kita yang akan memandu kita untuk mendapatkan apa yang kita ingin alami itu. Lalu akhirnya yang ke-13 adalah stop mencari, teman-teman. Berhenti mencari, karena apa yang kita cari sudah ketemu, dan yang kita cari adalah koneksitas kita dengan diri kita sendiri, dengan api abadi kita udah ketemu, udah nggak usah dicari lagi. Nah, setelah kita melewati yang ke-13 hal yang tadi saya katakan, itu akhirnya kita tiba pada sebuah kesadaran tentang kita udah nggak usah wanting, tapi kita being. Being itu artinya kita menjadi kita apa adanya. Being ya, lalu kita sudah tiba, ya sudah tiba. Kita sudah ingat. Jadi kata kunci katanya adalah kata sudah. Sudah, kita udah tiba nih. Jadi setiap pencarian kita sudah selesai, setiap apapun yang kita lupa sudah ingat kembali, ya. Nanti ketika kita sadar kita berada di ion atau gerbang ke-13 sudah melampaui matriks itu, lalu kita tahu bahwa kita tuh hanya hidup di kesadaran sekarang dan di sini, ya. Kita now and here. Nanti afirmasinya itu I am now, I am here, tuh ya. Lalu kita let go identitas kita. Ini penting banget. Karena ketika kita tidak let go identitas kita, ya identitas apapun juga teman-teman, itu terutama itu yang ada di KTP ya, nanti ada di ijazah, semua yang ada hubungannya dengan angka, teknologi angka, kita itu sebenarnya dikontrol oleh angka. Ya, yang angka mau uang, mau nomor ini, nomor itu, semuanya tentang angka. Nah, kita harus melepaskan si identitas itu. Artinya apa? Kita pakai identitas ini untuk seadanya, untuk keperluan di dimensi ini, tapi kita tidak terikat dengan identitas itu. Kenapa? Karena teman-teman, identitas itu adalah cara para arkon untuk tetap mengontrol kita. Ya, misalnya kita terikat pada identitas pendidikan kita. Itu penting sih, pendidikan penting untuk mengalami si yang tadi Baba sebutkan itu ya, pengalaman berada di kubus. Tetapi kita harus tahu juga bahwa ini yang membuat arkon mengontrol kita lewat pola pikir kita, lewat kebenaran-kebenaran yang mereka paksakan, lewat hal-hal yang akhirnya membuat kita tidak bebas. Jadi kita kadang-kadang lepaskan. Nah, terutama identitas kita yang ada hubungannya dengan koneksitas dengan emosi. Ya, teman-teman, itu dilepaskan identitas itu. Jadi, ini terutama ketika saya membahas tentang teknologi emosi dihubungkan dengan teknologi bernafas ya. Teknologi bernafas. Ya, itu di video sebelumnya. Jadi ketika kita masih mengidentifikasikan
diri kita dengan emosi kita, emosi yang adalah teknologi yang dibuat oleh Arkon untuk mengontrol kita lewat ketakutan, kebimbangan, kekhawatiran, keputusasaan, dan lain-lain, itu yang membuat kita tetap berada dalam sistem panen mereka. Jadi nanti afirmasinya adalah misalnya saya adalah sang kesadaran, ya, I am my consciousness, mengalami emosi tetapi saya bukan emosi saya. Ini juga ada hubungannya dengan pola pikir kita, ya, dengan tubuh kita. Jadi nanti Bapak cerita kenapa dengan tubuh, ya. Jadi afirmasinya adalah saya adalah sang kesadaran dan saya mengalami emosi saya, tetapi saya bukan emosi saya, bukan pemikiran saya, bukan raga saya. Saya adalah sang kesadaran yang datang untuk mengalami sesuatu yang terbatas, tapi saya tidak terbatas. Oke, itu dulu ya. Nah, lalu kita udah nggak lagi bertahan hidup gitu. Jadi, kita nggak lagi bertahan hidup ya. Ini tantangan banget nih, terutama kalau masih ada cicilan, masih ada resiko dapur, masih ada yang harus dibayar. Itu benar-benar harus sadar bahwa kita adalah sang kesadaran, dan kesadaran itu, sang kesadaran kita akan memandu kita untuk menjalani realita di dimensi ini melampaui kendali para arkons gitu. Jadi kata kerjanya adalah kata kunci katanya adalah sudah, ya. Sudah healing, sudah sakral, sudah berhenti menginginkan mau nanti, sudah murni, sudah utuh, sudah bebas. Kita pakai kata sudah, dan sudah. Nah, teman-teman, yang terakhir ini adalah tantangan ketika kita sudah berada di gate ke-13 nih. Jadi, ya, tantangannya ini begini. Jadi Bapak ngobrol dengan seorang sahabat dari daerah Sumatera itu, dan ngobrol soal bagaimana para arkon itu mensabotase kita supaya kita balik lagi ke relasi yang selama ini mereka ingin kontrol, ya. Dan itu benar-benar harus harus benar-benar hening, diam, dan kosong untuk melihat bahwa sebenarnya arkon yang mensabotase. Jadi katakanlah ini adalah kubus mereka, lahan pertanian mereka. Kita udah mulai ada di gate ke-13 ini, lalu mereka mulai balik lagi tuh dengan serangan-serangan rasa bersalah, kompetisi, lalu terutama dengan relasi, ya. Halo? Oke, kita terus lagi ya. Jadi, teman-teman, nah gini nih. Jadi, katakanlah kita sekarang udah ada di luar kubus, di portal 13. Kita udah masuk pada kesadaran 13, ya. Nah, si para arkon itu mereka nggak mau melepaskan kita. Mereka nggak mau. Mereka ingin tetap mengontrol kita, apalagi dalam hierarki para arkon itu ada arkon yang memanen di lingkaran level populasi besar, ya, seperti mereka yang masih bertahan hidup, surviving, mau makan apa, mau rumah di mana, mau pakai baju apa, masih surviving, sandang pangan papan banget. Lalu masuk lagi ke bagaimana nyekolahin anak, bertahan hidup, dan lain. Lalu ada level arkon yang ada di kelas menengah, ya, yang udah nggak takut mau makan apa, bisa traveling kemana-mana, tapi mereka tuh masih terjebak oleh kompetisi gitu, ya. Kayak yang itu mobilnya 5, kok saya cuma 1 misalnya, atau anaknya disekolahkan ke luar negeri gitu, saya juga harus dong. Itu tipe-tipe itu ada arkonnya sendiri. Nah, yang paling tinggi inilah arkon-arkon yang mereka itu masuk pada sistem yang ada hubungannya dengan kesadaran seperti yang di level kita ini, ya, level nematik lah kalau menurut Grosnick. Level dimana sudah ada kesadaran, lalu mereka menarik kita kembali ke kubus gitu, ya. Nah, ini jadi mereka melakukan sabotase. Sabotase tidak dilakukan oleh arkon sekaligus, tapi dilakukan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi katakanlah ini kita, ya, kita oke lah, kita masih
ada di Kubus Ekonomi gitu, masih buka akun kita, ngelihat debit kredit dan lain-lain ya, kartu kredit dan lain-lain, is okay. Kalau misalnya ada kubus-kubus lain yang masih ada di dalam realita raga kita ya. Tapi pada dasarnya kita sekarang sudah hanya mengamati. Kita mengamati dan kita tahu bahwa kubus-kubus itu udah mulai bocor ya, udah mulai bocor nih. Kenapa? Karena kita sudah menemukan api abadi kita yang memandu kita. Maka si Arkon itu dia mulai melakukan semacam sabotase ya. Sabotase itu kebanyakan dilakukan dengan teknologi amnesia. Artinya apa? Artinya semua yang datang ke bumi kita dalam reinkarnasi ini lupa siapa kita. Nah, lalu dalam proses itu kayak ada tantangan-tantangan untuk ayo belajar lagi, ayo usaha lagi, ayo naik tingkat lagi, ayo lebih sembuh lagi. Nah, itu teknologi itu. Nanti kebanyakan orang tuh terjebak lagi di situ. Lalu mereka nyari-nyari nih apa yang harus disembuhkan lagi. Lalu nanti orang-orang yang sebenarnya nggak terlalu menyakitkan diri kita di masa lalu korek-korek lagi gitu ya. Jadi sabotasenya tuh berat banget untuk kita disuruh balik lagi ke konteks kubus itu. Nah, lalu ada level nih ya, level sabotase dari Arkon supaya kita balik lagi ke situ yang berasal dari luar. Nah, dia itu datang dari relasi orang-orang yang dekat dengan diri kita. Jadi dalam sebuah percakapan yang seru gitu ya dengan sahabat saya itu, kita ngobrol soal bagaimana dalam keinginan untuk hening, diam, dan kosong itu ternyata yang menyerang itu justru orang-orang di lingkungan kita. Entah ingin menarik kembali kita ke kubus ekonomi atau kubus keluarga, tapi kayak si keheningan kita tuh kayak mau diobrak-abrik lagi supaya kita masuk lagi dalam level itu. Ya, ini terutama ketika emosi kita belum kita kuasai. Dia mainnya di emosi gitu ya. Wah, ini harus dijaga banget nih emosi itu. Ya, caranya udah saya kasih tahu waktu di video sebelumnya. Jadi kalau ada suatu emosi, kita harus sadar ini adalah teknologi emosi dan kita memang setuju untuk mengalami emosi itu, tapi kita bukan emosi itu. Kita adalah sang kesadaran yang mengalami emosi itu, tapi emosi itu hanya sementara sang kesadaran yang adalah kita itu abadi. Terus saya diomongin kayak gitu sampai secara spontan kita lakukan pada saat itu terjadi. Nah, lalu tantangan yang saya alami itu adalah tantangan dari dalam, terutama dari raga gitu ya. Jadi sabotase ini dia bisa berupa sabotase kimia ya, misalnya sabotase kimia gitu ya. Jadi tiba-tiba tuh kayak ada keinginan minum yang manis-manis terus, wah, konsumsi gula meningkat gitu ya. Lalu kayak benar-benar nih menggoda, tiba-tiba tuh kayak pengen makan, pengen minum, pengen jajan, pengen apa gitu. Itu juga salah satu cara mereka untuk kembali lagi ke teknologi kimia, teknologi farmasi, teknologi makanan supaya kita balik lagi ke kubus ini gitu ya. Lalu ada lagi misalnya raga tuh kayak gini, kayak misalnya ada masukan baru dalam konteks data baru gitu ya, data baru. Oh, ini ada data baru, agnostik lagi, bukan agnostik, gnostik. Kayak ada data baru gnostik gitu. Gnostik itu kan adalah sebuah pandangan spiritualitas, filsafat yang benar-benar tahu data tentang para arkon. Jadi kaum gnostik itu sampai tahun 300-an, 400-an itu mereka yang benar-benar memfokuskan diri bagaimana cara tidak dikontrol oleh para arkons. Nah, yang saya alami adalah ketika tiba-tiba ada data baru gitu, remembering baru, recognizing baru, tiba-tiba si raga teh ngantuknya aujubillah ya, kayak diserang ngantuk yang tidak harus tidur gitu, aneh banget. Nah,
ini beda banget. Jadi si Arkon ini mereka tuh canggih ya, mereka tahu tahu tingkat kesadaran kita. Jadi pernah dalam perjalanan saya sebelum COVID atau pada masa COVID itu kayak ada keinginan untuk tidur dan nggak bisa, harus tidur gitu. Tapi nanti ada data-data baru yang muncul. Nah, data-data baru yang muncul tuh biasanya kayak aktivasi portal atau harus dapat misalnya konsep-konsep video baru pada waktu itu ya 5 tahun yang lalu. Dan itu tuh beda banget sama ngantuk yang sekarang ini nih. Udah sampai pada level ini ngantuknya tuh kayak sabotase Arkon melalui bawah sadar, terutama lucid dream gitu ya. Aneh banget. Jadi saya mempelajari sesuatu teman-teman ya. Mungkin ini akan membantu teman-teman kalau suatu saat mengalami hal yang sama. Jadi mimpi dalam hal ini lucid dream ya, lucid dream. Gimana cara nulisnya? Lucid dream itu bisa menjadi sabotase dari para Arkons juga. Oke teman-teman, lanjut ya. Jadi Baba tadi bicara soal lucid dream. Jadi bagaimana mereka mensabotase kita lewat lucid dream. Nah teman-teman, lucid dream itu dia punya beberapa tipe ya. Tipe nih, Baba mau ngomongin tipe lucid dream yang Baba alami. Ya, ini benar-benar aneh tapi nyata. Bentar ya, ganti kertas nih teman-teman. Oke. Jadi ini ada lucid dream ya. Lucid dream itu dia teknologi Arkon yang masuk ke bawah sadar kita. Lalu nanti di sini ada figur-figur. Kebanyakan figur-figur yang familiar sama kita. Gitu ya. Nah, pada awalnya itu Baba yang pasti berjuang untuk remember si lucid dream itu. Jadi Baba benar-benar berjuang banget tuh. Dulu sih awalnya ditulis gitu ya, atau diketik di handphone gitu. Tapi lama-lama sekarang udah langsung inget sih. Walaupun lupa langsung inget itu. Remember ya mimpinya. Lalu yang kedua, itu ada tahap-tahapan yang saya alami. Ya, tahap pertama itu adalah saya fighting sama si lucid dream itu. Jadi saya tuh kayak, aduh, fighting gitu ya, kayak saya nggak suka hasilnya kayak gitu. Terus saya masuk lagi ke mimpi, ngubah si mimpi. Biasanya tuh kayak mimpi perjalanan gitu. Jadi saya dalam suatu perjalanan itu ya, tiba-tiba sebelum sampai ke tempat tujuan udah bangun gitu. Kan saya kesel dong ya, kesel. Ingat kata kuncinya kesel ya. Lalu saya masuk lagi ke mimpi itu, lalu saya pastikan saya sampai di tempat tujuan saya gitu ya. Nah, sekarang saya baru sadar bahwa itu adalah apa yang dibuat oleh Arkon untuk menuai emosi pada saat tidur. Itu juga loose ya. Jadi kadang-kadang jadi kesel kan, karena aduh, misalnya mimpi itu biasanya dengan keluarga besar yang punya masalah dulu, lalu tiba-tiba di mimpi itu tuh saya tuh kayak diacuhkan sama keluarga besar, saya nggak dianggap. Kan bangun-bangun kan kayak bukan kesel sih, kadang-kadang marah juga gitu ya. Kadang-kadang saya ngeliat saya marah sama keluarga saya, padahal di dalam realitas sekarang tuh biasa-biasa aja gitu. Nah itu adalah cara si Arkon mensabotase kita lewat mimpi. Jadi emosi marah, kesel, apapun itu bisa dilus juga oleh mereka. Nah, lalu ketika saya sadar itu, lalu saya mulai masuk pada pada fase ketiga, yaitu ketika saya mimpi, lalu dengan figur-figur itu, lalu saya sadar, lalu saya bilang bahwa it's only hologram gitu. Jadi saya udah mulai, itu cuma hologram gitu. Jadi misalnya saya mimpi saya dengan seseorang naik motor, terus tiba-tiba sampai di suatu wilayah daerah yang aneh gitu ya. Atau misalnya saya mimpi ada orang naik bus banyak banget gitu, terus saya kayak ditinggalkan oleh bus-bus itu gitu. Dulu tuh saya kalau mimpi-mimpi kayak gitu tuh kayak kesel gitu, kok mimpinya gini gitu. Tapi sekarang saya bilang semua yang ada di mimpi itu hanya hologram, saya bukan mimpi saya gitu ya. Itu lebih. Nah sekarang yang terakhir nih yang saya lakukan yang membuat saya bebas adalah ketika si mimpi-mimpi itu ada, maka saya menjadi pengamat di sini ya.
Saya hanya jadi pengamat di sini, lalu saya bilang bahwa I am not that dream. Jadi saya mengatakan bahwa saya bukan lucid dream itu. Bahwa saya adalah kesadaran yang tidak ada hubungannya dengan lucid dream. Itu karena lucid dream itu pasti teknologi kan. Nah lalu saya sekarang akhirnya menikmati menjadi penonton. Penonton aja. Penonton tanpa emosi terhadap lucid dream itu. Jadi udah nggak dibahas lagi, oh ini hologram, oh ini bukan orangnya, oh ini membuat saya kesel. Nggak, sekarang saya cuma bilang, saya lagi nonton. Lalu saya tidak membahas, tidak mengidentifikasikan, lalu menganggap bahwa saya lagi nonton TV, tapi TV-nya di dalam bawah sadar saya yang disadarkan kayak gitu. Oke teman-teman, jadi itu adalah apa yang ingin saya obrolkan dengan teman-teman. Nah, jadi pertanyaannya, ini pertanyaannya bagus banget nih. Pertanyaannya, di manakah cinta berada? Oke, kalau misalnya sang kesadaran yang adalah kita, yang berasal dari sisi lain, dan lalu kita mengenal percikan-percikan api yang adalah nama lainnya cinta, maka di mana cinta berada di dalam realita ini? Yang kita sadari ketika kita sudah berada di portal ke-13 itu. Ya, teman-teman. Nah, jadi teman-teman, cintanya adalah di semua yang saya jelaskan ini. Itu yang disebut cinta. Termasuk cinta ketika kita berada di penjara, terpenjara, dan menjadi penjaga penjara. Termasuk kita berada dalam cengkraman Arkon, dan kita keluar masuk kubus-kubus yang kita internalisasi, lalu akhirnya kita menyadari bahwa ternyata ada way out di ion ke-13, lalu kita mulai berhenti melakukan hal-hal yang dulu adalah penting buat kita, ya. Nah, itu yang disebut cinta. Sesederhana itu. Karena kita adalah cinta dan kita datang dengan keinginan untuk mengalami cinta. Dan cinta yang kita alami adalah cinta yang ada hubungannya dengan semua yang, ya katakanlah Baba bahas tadi. Ya, semuanya itu. Termasuk sabotase Arkon, termasuk kesadaran kita, termasuk remembering api abadi, termasuk semuanya. Sehingga tidak ada lagi yang disebut bukan saja ketakutan, tapi kayak kebencian, dendam, sakit hati. Kok Arkon gitu sih? Atau hal-hal yang kita pikirkan yang negatif tentang Arkon, sistem, pengalaman kita, enggak. Kita kosongkan semuanya, dalam diam, gelap, dan kosong kita tahu bahwa itu adalah cinta. Oke, sampai sini saja Rahayu teman-teman. Nah teman-teman, sebelum berhenti nih, kalau teman-teman mau ikutan kelas Baba buka kelas-kelas teknologi yang kecil banget. Jadi kalau teman-teman mau, teman-teman ngajak teman-teman deh, 2-3 orang teman-teman, lalu buat kelas khusus grup teman-teman, atau kalau nggak ada grup ya bisa gabung dengan teman-teman lain yang akan dipersatukan oleh teknologi. Lalu kita belajar sama-sama tentang semua ini. Silakan DM Baba atau WA Baba. Rahayu Kinasih.